Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursani Samosir dengan NIM L1A118085. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Silvikultur Hutan Alam yang membahas tentang Tebang Pilih Tanam Indonesia ataupun disingkat TPTI. Tebang Pilih Tanam Indonesia atau yang disingkat dengan TPTI adalah sistem silvikultur yang merupakan subsistem dari sistem pengelolaan hutan lestari. Sistem silvikultur TPTI ini adalah sistem yang mengatur cara penebangan dan permudahan pada pohon. Sistem silvikultur pemilihannya harus sesuai dengan keadaan hutan, baik dari komposisi maupun struktur hutannya. Sistem silvikultur TPTI adalah salah satu sistem silvikultur yang diterapkan pada hutan alam yang tidak seumur di Indonesia. Yang dimaksud dengan hutan tidak seumur yaitu hutan jenis pohon yang ditanam ataupun yang dipelihara, tegakannya tidak semua sama ataupun tidak seumur. Sistem TPTI merupakan perpaduan antara sistem tebang dengan batas minimum diameter dari Indonesia, tebang pilih Filipina, penyempurnaan hutan dengan tanaman pengayaan dan pembinaan, permudaan dengan pembebasan tumbuhan pengganggu. Sejarah sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau yang disingkat dengan TPTI. Sejarah sistem tebang pilih di Indonesia secara resmi ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan yang bernomor 35-KPTS-DD-1 pada tahun 1972. Sistem ini membahas tentang pedoman tebang pilih tanam Indonesia, tebang habis dengan permudahan alam, tebang habis dengan penanaman buatan, dan pedoman-pedoman pengawasannya. Selama masa pelaksanaannya dijumpai beberapa kesulitan sehingga pada tahun 1989 diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan nomor 484-KPTS yang kedua pada tahun 1989. Hal ini membahas tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam yang ada di Indonesia. Surat keputusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 560/KPTS-4-BPHH pada tahun 1989. Surat ini membahas tentang pedoman tebang pilih yang ada di Indonesia. Pada tahun 1993, TPTI mengalami penyempurnaan, yaitu dengan diterbitkannya pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 151/KPTS-BPHH pada tahun 1993. Kemudian SK Dirjen ini diganti dengan SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan dengan nomor P96-BPHA pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2009. Nah, pada tanggal 21 Agustus 2009 inilah terbentuk yang namanya Tebang Pilih Tanam Indonesia atau yang disingkat dengan TPTI. Prinsip-prinsip yang diberlakukan dalam Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI yaitu yang pertama, sistem silvikultur untuk tegakkan tidak seumur. Yang kedua yaitu teknik pemanenan dengan sistem tebang pilih. Yang ketiga yaitu meningkatkan riap sebagai aset. Dan yang keempat yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sistem silvikultur tegakkan tidak seumur. Definisi daripada tegakkan tidak seumur adalah tegakan yang tersusun oleh pohon setiap umur, mulai dari tingkat semai, pancang, dan tiam, dan pohon masa tebang.
tebang pilih. Sistem tebang pilih adalah istilah yang digunakan kepada aktivitas memanen yang terbaik dan membiarkan yang lainnya. Maksudnya di sini adalah ketika kita memanen, kita memilih dulu mana pohon yang sudah layak dipanen dan yang tidak layak dipanen ditinggalkan ataupun yang masih butuh perawatan. Ketika kita menerapkan metode pemanenan dengan teknik tebang pilih, berarti kita menebang kayu yang berkualitas, yang terbaik dalam suatu area hutan. Nah, pohon-pohon yang pertumbuhannya terhenti, lambat, atau bahkan terbentuk tidak karuan akan mempertahankan kondisi ekologis di area hutan yang ditinggalkan oleh si penebang. Tip TPTI yang ketiga yaitu meningkatkan riap sebagai aset. Nah, maksudnya di sini ialah ketika kita meningkatkan riap sebagai aset, berarti dengan penebangan kita tetap memperhatikan bagaimana nilai tegakan ataupun pertambahan diameter bahkan tinggi pada pohon yang kita tebang setiap tahunnya. Prinsip TPTI yang keempat yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati. Hal ini berarti ketika kita melakukan penebangan, kita harus tetap memperhatikan bagaimana keadaan flora dan fauna yang ada dalam areal penebangan tersebut. Nah, setelah menebang, kita juga harus memperhatikan bagaimana pengendalian dari areal yang kita tebang tersebut. Misalnya, bagaimana pengendalian akan hama dan penyakit pada areal yang akan kita tebang sehingga tidak merusak flora maupun faunanya. Tujuan dan sasaran pada tebang pilih tanam Indonesia ataupun TPTI. Tujuan TPTI adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka memperoleh panen yang lestari. Tujuan lain dari sistem tebang pilih tanam Indonesia ini yaitu mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebang berikutnya. Tujuannya yaitu agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan pengarah industri secara lestari. Untuk mencapai tujuan daripada TPTI ini, maka tindakan-tindakan silvikultur dalam hal pembudayaan hutannya diarahkan pada yang pertama, pengaruh komposisi jenis pohon dalam hutan yang diharapkan dapat lebih menguntungkan baik ditinjau daripada segi ekonomi maupun ekologinya. Yang kedua, pengaturan silvikultur atau kerapatan tegakan yang optimal dalam hutan diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi produksi kayu bulat dari keadaan sebelumnya. Sasaran daripada tebang pilih tanam Indonesia yaitu pada hutan alam produksi di areal IUPHK ataupun pada areal KPHP. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan tebang pilih tanam Indonesia ataupun TPTI. Yang pertama, penataan areal kerja atau yang disingkat dengan PAK. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan ataupun ITSP. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan atau PWH. Yang keempat, pemanenan. Yang kelima, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Yang keenam, pembebasan pohon binaan. Yang ketujuh ataupun yang terakhir ialah perlindungan dan pengamanan hutan. Tahap kegiatan tebang pilih tanam Indonesia yang pertama yaitu penataan areal kerja ataupun yang disingkat dengan PAK. Penataan areal kerja merupakan kegiatan untuk mengatur dan membuat batas balok kerja tahunan serta peta kerja bagi kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan unit pengelolaan hutan. Batas blok dan peta kerja di lapangan berupa rintisan dan patok batas. Selanjutnya semuanya digambarkan dalam bentuk peta kerja. Kegiatan penataan seluruh areal dalam penataan areal kerja ataupun PAK
atas blok dan peta kerja. Sedangkan yang ketujuh, buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan dalam penataan areal kerja yaitu membuat prosedur operasi standar atau yang disingkat dengan POS dalam kerja untuk penataan areal kerja tersebut. Tahap kegiatan TPTI yang kedua yaitu inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau yang disingkat dengan ITSP. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan merupakan kegiatan dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia yang meliputi pengukuran, pencatatan, dan penandaan pohon dalam blok kerja. Blok ini yaitu dalam blok tahunan dengan tujuan supaya jenis, jumlah, diameter, dan tinggi pohon tebang, pohon yang dilindungi, data bentang alam, serta kawasan yang dilindungi dapat diketahui. Prinsip dalam inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP yaitu yang pertama, risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter besar dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu prinsipnya dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTU-PHK. Untuk perencanaan dalam inventarisasi tegakan sebelum penebangan yaitu yang pertama, buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK. Yang kedua, buat semua jalur-jalur dalam bentuk searah, misalnya dari utara ke selatan. Yang ketiga, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil daripada ITSP tersebut. Kegiatan ataupun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam inventarisasi tegakan sebelum penebangan ataupun yang disingkat dengan ITSP. Yang pertama yaitu memilih pohon, menentukan, mengukur, memberi tanda, dan mencatat pohon-pohon yang akan ditebang dan yang harus dilindungi. Yang kedua, mencari dan menandai pohon inti yang berjumlah dan berdiameter tertentu per hektar, terdiri atas jenis-jenis pohon niagawi utama setempat, dan tersebar merata dalam tegakan. Yang ketiga, mencatat kondisi fisik lapangan, ataupun mencatat konfigurasi lahan, dan keadaan permukaan tanah, apakah tergolong dalam tanah kering ataupun rawa serta gambut. Langkah yang keempat yaitu mengukur, mencatat, memberi tanda, dan memetakan kawasan yang tidak boleh ditebang. Kawasan yang tidak boleh ditebang meliputi yang pertama, radius 200 meter dari mata air. Yang kedua, sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi danau dan pantai laut yang diukur dari pasang tertinggi ke arah darat. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di dalam pemukiman. Yang keempat yaitu jurang atau tebing curam besar dari 40%. Yang terakhir yaitu lokasi yang ditetapkan sebagai areal konservasi dan penelitian. Tahap kegiatan TPTI yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan ataupun PWH. Pembukaan wilayah hutan merupakan kegiatan penyediaan sarana prasarana seperti jalan, wilayah produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan inspeksi, transportasi, dan komunikasi antar pusat kegiatan. Hasil kegiatan PWH berupa jaringan jalan utama, cabang dan syarat, tempat pengumpulan sementara ataupun TPN, tempat penimbunan kayu ataupun TPK, dan juga camp serta yang lainnya. Prinsip dalam pembukaan wilayah hutan ataupun PWH yaitu efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Sedangkan untuk perencanaannya yang pertama, buat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT. Yang kedua, buat rencana trace jalan angkutan dan jalan syarat berdasarkan peta hasil kontur ITSP. Yang ketiga yaitu buat rencana lokasi base camp, tempat TPK, TPN, pondok kerja, dan lain sebagainya.
blok dan peta kerja yang dilakukan pada areal bekas tebangan agar tegakan yang masih ada pada blok tersebut lebih mudah dilakukan inventarisasi, perbaikan penentuan tegakan binaan, serta meningkatkan produktivitas tegakan. Penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan dilakukan dengan melakukan penebasan pada semak belukar dengan maksud jenis tumbuhan yang tidak berharga dan mengganggu pertumbuhan tegakan dapat dipisahkan daripada tegakan tersebut. Prinsip dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan yang pertama yaitu memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT. Yang kedua yaitu menggunakan bibit jenis lokal unggul setempat. Perencanaan dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan yang dilakukan yaitu yang pertama, buat dan kelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal. Yang kedua yaitu buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil pelatihan. Kegiatan PPTI yang keenam yaitu pembebasan pohon binaan. Pembebasan pohon binaan merupakan kegiatan pemeliharaan tegakan tinggal yang dilakukan setelah penebangan berupa pembebasan tajuk pohon dan permudaan setiap hektar dari saingan vegetasi lain. Tujuan daripada pembebasan ini dilakukan supaya adanya tumbuh yang optimal bagi pohon binaan. Prinsip dalam pembebasan pohon binaan dalam Tebang Pilih Tanam Indonesia ataupun TPTI. Prinsip yang pertama yaitu meningkatkan riak pohon binaan. Yang kedua, pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman pengayaan. Yang ketiga, tidak dilakukan pada area hutan produksi terbatas. Selanjutnya yaitu perencanaan dalam pembebasan pohon binaan. Perencanaan yang dapat kita lakukan dalam pembebasan pohon binaan yang pertama, menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja. Yang kedua, membebaskan pohon binaan dari tanaman bersaing. Yang ketiga, membuat peta sebaran pohon binaan dari hasil pembebasan. Sedangkan untuk pelaksanaannya, yaitu kita membuat prosedur operasi standar daripada pembebasan pohon binaan yang akan kita kerjakan. Tahap kegiatan yang ketujuh dalam Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Perlindungan dan pengamanan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan tersebut. Prinsip dalam perlindungan dan pengamanan hutan yaitu prinsip yang pertama, pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Prinsip yang kedua yaitu memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Perencanaan dalam pengamanan dan perlindungan hutan yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Sedangkan untuk pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar kerja perlindungan dan pengamanan hutan. Tahapan yang terakhir dari Tebang Pilih Tanam Indonesia yaitu pemantauan dan penilaian. Pemantauan merupakan sistem untuk memantau kondisi ekosistem hutan dengan menggunakan metode forest health monitoring. Sistem ini memberikan rekomendasi pengelolaan bagi para pengelola hutan sehingga terwujudnya prinsip-prinsip pelestarian hutan. Prinsip yang dilaksanakan dalam pemantauan dan penilaian dalam TPTI yaitu prinsip yang pertama sebagai umpan balik untuk peningkatan riak. Prinsip yang kedua dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi
dapat saya sampaikan tentang materi Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia ataupun TPTI. Terima kasih.